Gua kemarin sempat janji pengen ngebahas apa itu state, apa itu corporate, apa itu negara, apa itu korporasi, dan bagaimana sebuah negara itu terjalankan sistemnya, dan bagaimana korporasi itu menjalankan hak-haknya. Dan kita warga itu bagaimana berperan dalam ekosistem ini. Dulu ceritanya kenapa and then akhirnya terbentuk kerajaan dan segala macam. Jadi dulu ceritanya kan kita semua nomaden. And then ada beberapa yang memutuskan to settle before ada orang-orang yang berpikirannya lebih maju, memutuskan untuk gua nggak mau nomaden lagi, gue mau stay aja. And then masih banyak yang terus lanjut perjalanan manusia berjalan dari Afrika sampai manusia tuh paling ujung nyampe di New Zealand. Dia udah paling ujung tuh manusia paling jauh. Ada pencurian, terus dia bilang dia ngaku kepada orang yang pertama kali settle di sini pasti kan. Dan konsep ini masih dipakai hingga zaman sekarang ya. Maksudnya yang dituakan di setiap komplek tuh selalu ada. So it was like that juga di zaman-zaman Batu. Jadi dia akan nanya kayak ini orang ngambil kambing gua, ini orangnya akan bilang lah, kenapa kambingnya nggak boleh diambil? Emang ini punya siapa? Kan tidak ada hak milik. And then dia harus men-settle peraturan itu. Lu nggak boleh ngambil kambing. Lu nggak boleh. Mungkin dia mulai buat set of rules. Of course, pada saat dia menjadi status quo akan terus ada yang men-challenge status quo dan dia akan bilang, kenapa kita harus matuin lo deh? Saking udah banyak peraturan. And then makanya dia bilang selalu ya karena yang menciptakan membisikkan kepada saya to create fear. Lalu dari mana? Makanya semua raja-raja zaman dulu pasti dia selalu mengakui dia tuh demigod, to instill fear, to instill power. Lu yang hidup di sini mendapati penghidupan, lu berikan share-nya kepada state itu berusaha menjamin kelangsungan hidup lo dan kesatuan ini. Atau agenda lainnya adalah state berusaha menjamin kekuasaannya dia sendiri. Nah, ini udah jelas nih hubungannya people and state. Kenapa bayar pajak itu penting? Dan sebetulnya lu berhak. Makanya revolusi terlalu terjadi pada saat, kan gue udah bayar bagian gue. Kenapa kebutuhan gue tidak terpenuhi gitu. Itu benturannya selalu. Dan orang yang siding dengan state harus digedor nuraninya untuk balik. Lu juga anak kampung sini kali, lu jangan kesana dong. Kan lu juga dari sini lah. Itu akan jadi dua friksi yang akan terus berkelindan gitu. Menjalankan bagaimana negara itu maju. Nah habis itu ada lagi korporasi. Siapa yang harus dipercaya? Apakah korporasi bisa korporasi karena dia memegang hidup halayak orang banyak juga karena ada yang mensupport. Untuk ada yang bilang tuh absolute power corrupts absolutely. Untuk menghindari korupsinya, makanya powernya harus mulai digeser, makanya tidak ada raja-raja lagi. Makanya demokrasi itu keluar, biar biar pemimpin-pemimpinnya dipilih secara periodik. Lalu mana yang harus bisa dipercaya, korporasi apa state? Ya jelas state, karena korporasi mah kita nggak mungkin milih CEO pakai demokrasi, itu jenjang karir atau bahkan owner seumur hidup. Itu lebih parah lagi dan dia demi keuntungan korporasi itu sendiri. Nah state itu mestinya dia nafas sucinya adalah kehidupan yang layak buat rakyatnya gitu, bukan gaining power untuk si penguasa itu sendiri. Ini yang mengecewakan daripada menurut gue PNS yang bermain Zuma. Bukan masalah dia slacking di working hours ya maksudnya, tapi lebih kayak dia slacking aja main gamenya kuno gini ya, maksudnya nggak ada advancement di sana gitu. Jadi itu udah gambaran di mana akhirnya state kalah sama corporation dan itu kacau gitu. Korporasi nggak ada moralnya men, meskipun akan ada aturan di mana state itu memaksakan bahwa
Oh udah ngerokin dengan segini banyak, lo harus ada CSR-nya, membangun SDM, lalala. But you know, seberapa sih sebetulnya dari amal tuh yang berpengaruh dan bisa mengubah? Apakah pengarahan hidup orang yang bisa jadi lebih baik, jadi manusia yang bisa lebih bertabat itu bisa dari pengelolaan donasi? Ya itulah kira-kira state, corporate, and then siklus Polybius dan yang gue jelasin ke lo. Now, let's get to the questions. Gue mau nanya, Bang, pandangan lo soal satu, kenapa ya generasi tua itu dalam menyampaikan suatu hal selalu menyampaikan lewat analogi, bahkan termasuk lo sendiri? Kayak pola penyampaian mereka tuh membuat si pendengarnya memahami intisari yang dimaksud. Dan juga generasi mereka pun dalam menangkap informasi dirasa lebih mudah karena mereka memahami intisarinya. Sedangkan generasi muda ini, ketika menyampaikan informasi harus taktis dan detil. Begitu pula dengan menangkap informasi harus taktis dan detil juga. Kalau tidak, bakal ada hal-hal yang kelupaan. Gue nggak tahu sih apa ini cuma asumsi gue, tapi menurut lu, turun ngerasain gimana Bang pandangannya? Analogi itu kan majas ya, jadi sebetulnya kalau lo mengerti persamaan value-nya itu lebih mudah untuk menjelaskan, anjing. Nah gue kelihatan seperti tua nih, menjelaskan seperti ini. Tapi yang pasti adalah, kalau generasi sekarang bukannya kayak awkward, cringe gitu ya menyampaikan informasi. I don't know. Ya analogi, sebetulnya menggunakan majas apapun tuh jadi lebih mudah mencapaikannya sih, meskipun agak meleset dikit, tapi intisarinya jadi lebih gampang sih. Biasanya sih gitu sih. Itu science of intellectual sebetulnya. Iyalah, kayak gitu. Oke, 2. Bahwa kualitas mental atau performa atau kinerja dan sebagainya suatu orang akan menurun dari tahun ke tahun, di mana orang akan selalu dibandingkan tahun kebanggaan dia dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Dan terus berulang seterusnya. Kalau dari pandangan lo, hal kayak gini akan sampai kapan ya? Hal ini baik atau enggak? Dan kalau menurun terus, di bagian mana yang meningkatnya? Dan bisa nggak sih kualitasnya dibikin meningkat atau setidaknya flat? Catatan, gue sendiri nggak memberikan parameter spesifik generasi muda atau generasi tua di umur berapa. Tapi buat dijadikan patokan, gue sendiri berumur 22 tahun, Bang, dan gue menganggap kalau di umur gue masih termasuk muda. Ya, lo muda. Oke. Itu sebetulnya relevansi ya, gimana pun juga ya tadi lust of power. Orang selalu pengen menganggap dia masih memegang gitu, gue masih relevan kok gitu. Meskipun ya udah nggak relevan juga gitu, itu problemnya. I think gue believe the future generation itu selalu mengarahkan ke perkembangan yang lebih baik. Ya kalau lihat tatanan besarnya ya orang sekarang nggak segitu banyak mati seperti zaman-zaman dulu, itu satu. Tapi ada penurunnya karena welfare-nya meningkat, toughness-nya tuh menurun, mau nggak mau survival rate-nya menurun. Kita banyak banget sih sekarang merayakan mediocracy. Anjing gue udah kayak orang tua marah-marah. Ya menurut gue dulu kenapa kita bilangnya a star, sebuah idola, karena itu sebuah hal yang jauh dari jangkauan. Sekarang kalau cuma stem ukulele tapi jadi populer, mas, semua orang juga bisa. Itu bukan skill, itu keseharian, men. Kenapa lu buang-buang waktu mengamati sesuatu yang reguler? Gua nggak mengerti itu. Kayak mendengarkan podcast ini kan skill. Gimana caranya bisa ngomong 60 menit sendirian? Gua nggak punya temennya. Oke. Oh, ada yang perempuan akhirnya. Aku perempuan 23 tahun, rutinitas sehari-hari kerja dan nyambi usaha kecil-kecilan. Kalau ditanya alasannya kenapa dengerin Pam, mungkin karena aku memang butuh figur kayak abang. Abang tahu banyak hal dan gak jarang ngomongin abang itu nyadar aku buat sadar akan sesuatu yang belum aku tahu. Atau sebenarnya aku tahu tapi itu salah, tapi masih aku lakukan. Edan. Meskipun kadang ada yang gak setuju sama opini abang. Macam waktu itu abang bilang kalau lebih mudah nunggu mereka, waktu itu ngomongin orang tua, meninggal daripada nunggu mereka berubah. Mungkin karena baru ditinggal almarhum bapak 4 tahun yang lalu kali. Anjing. Dari kecil kami gak dekat seperti kebanyakan anak perempuan dengan bapaknya. Beliau sibuk cari duit karena kami bukan orang berada, dan kami baru dekat sekitar 3 tahun sebelum beliau meninggal. Disitulah beliau udah mulai sakitan aku
yang anak terakhir jadi merawat beliau dan kami lebih dekat dari sebelumnya. Beliau banyak cerita soal masa mudanya dan ternyata kalau aku nanya sesuatu beliau bisa jawab, pun sebaliknya aku abis balik dari perjalanan kemana gitu kita suka sharing. Karena waktu muda beliau suka berkelana jadi tahu banyak tempat. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Ternyata sosok beliau setelah beliau meninggal aku kesepian karena nggak ada lagi sosok yang tiap pulang ke rumah. Sosok itu tiap lagi pulang ke rumah. By the way, bapak meninggal waktu aku masih kuliah. Well, pertama, in my defense, itu a joke. Of course, jokes itu to be funny, not to be right. Jadi lo harus mengerti juga. I'm very sorry for your loss. Pasti berat keadaannya. Tapi ya gue menyuarakan orang-orang yang tidak akur dengan orang tua. Dan waktu itu ya semua ketawa ya, semua bisa relate. Dan kalau lu ada di dalam ruangan itu, gue rasa pun lu juga bakal bisa tertawa. Bisakah dua hal benar dalam saat bersamaan? Bisa. Bisa. Kalau lu bisa melihat sisi ironis dan keluar dari ego lu, bisa. Kenyataan yang lu jalanin benar nggak benar? Kenyataan yang tidak ada di lu bisa benar nggak? Bisa. Buat banyak orang. Itu yang menarik dari ilmu skeptis ya. Nothing is truly absolute. Avengers dan Thanos tuh memang filosofi yang menarik karena Avengers in the side of life. Thanos itu the side of balance gitu. Gue sih banyak yang ngeliat orang-orang yang gue rasa pantas banget. Mungkin gue juga pantas kali, nggak ada guna, nggak ada sumbangsihnya terhadap dunia ini. Gue cewek usia 21 tahun, gue lagi FWB-an sama cowok yang 10 tahun lebih tua daripada gue. Astagfirullahaladzim. Why? Jadi 21 sama 31 friends with benefit nih, oke. For the record, gue juga pernah sama yang umurnya beda jauh kayak gini. Tapi cuma pernah tidur 2 kali, Pernah tidur 2 kali karena kita beda kota, Edan. Jadi bukan karena nggak pengen tidur lebih ya, karena jarak lebih jauh ya, Edan. Sebetulnya tidur pengen lebih banyak, tapi kalau jarak lebih dekat ya. Pertanyaan gue adalah, gimana caranya maintain relationship ini bang? Jujur, gue agak susah ngobrol sama FWB-an ini. Dia dia magister dan kerja di daerah Jaksel. Wah, siapakah pria Jaksel ini? 31 dengan FWB 21 tahun, lu nggak tahu malu lu emang. Ganteng banget, sedangkan gue baru lulus diploma daerah pinggiran. Interestnya juga agak beda. Selama 4 bulan, ini dia selalu repeat order, anjing. Nah, bahasanya repeat order dong, bangsat lu. Dan dia juga suka tidur sama gue karena, ini tuh ngarang apa enggak sih? Dia suka tidur sama gue karena gue bisa menikmati momen dan gak ribet sama cewek dia yang udah pacaran sama dia kurang lebih 7 tahun. Oh, jadi lu bukan cuma FWB-an, lu juga selingkuhan dari orang yang udah pacaran 7 tahun. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada tips gak sih bang biar bikin cowok betah yang udah 30 something? Anjing, makasih udah baca email gue aja. Ya goyangannya harus mengarik. Tipsnya tips hotman gitu ya, kayak yang penting dijaga neng. I don't know, kalau lu kuat jalannya, gue sih menganggap lu udah dewasa ya, 21 tahun, enough. Menurut gue lu udah menang banyak dari ceweknya yang 7 tahun itu. Cewek yang 7 tahun lu nggak punya ide, doesn't have any clue bahwa dia lagi disalib sama anak 21 tahun. Good for you. Menurut gua lu udah tepat, jangan pernah minta apa-apa aja karena dia repeat order sendiri. Yang bahaya sebetulnya lu harus menjaga, lu berusaha memiliki dia, jangan. Kalau lu ingin dimiliki dia, lu harus biarkan itu datang dari dia doang. Nggak mungkin. Kalau lu once lu minta, lu akan jadi seperti ceweknya sama 7 tahun ini. Kalau perlu lu gini, kalau baru kelar tuh kayak gini, udah sana langsung pulang, ntar dicariin lama 7 tahun, gituin aja. Di reverse psychology itu goyang tuh anak umur 31 tahun. Kita lihat aja, goyang dia pasti. Anjingnya, udah nggak ribet, dia pengertian, goyang itu, goyang. Lu gituin aja. Atau lagi kayak,
Itu kalau ditelepon angkat aja, aku bisa kok diam, nggak usah bikin curiga gitu, ntar kasihan loh dia nyariin. Aku sih kalau nelfon orang pengennya diangkat, gituin aja. Pusing dia pas itu. Anjing dia berani loh kayak gini gue. Dan dia akan kayak enggak. Masa sih aku angkat? Terus. Terus yang paling ultimate giniin dia. Lu lakukan sebuah trik dan tanya, kalau dia giniin mau nggak?